A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk hari ini, spesial hari Minggu, Mang Sukir akan membawakan cerita yang satu kali tamat. Cerita ini berjudul Akibat Umroh dengan Uang Pesugihan. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta dukungannya dengan subscribe channel ini dan tentunya nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak Darto dan Bu Lastri, mereka menjalani hidup yang sederhana tetapi memiliki impian besar. Pak Darto adalah sosok yang pekerja keras, sementara Bu Lastri adalah wanita yang penuh kasih sayang dan selalu mendukung suaminya. Mereka menjalankan usaha warung bakso dan bisa dibilang bakso yang mereka sajikan adalah yang terbaik di daerah tempat tinggalnya. Setiap malam, pelanggan berdatangan untuk menikmati bakso kenyal yang sudah terkenal di kalangan warga. Namun, di balik kesuksesan yang terlihat, ada rahasia gelap yang menyelimuti hidup mereka. Kehidupan mereka tidak selalu cerah. Ada masa-masa sulit yang mereka hadapi. Dan itulah yang membawa mereka ke jalan sesat, yakni melakoni pesugihan. Dari kebangkitan hingga kesuksesan, mereka melangkah tanpa menyadari harga yang harus mereka bayar. Pak Darto dan Bu Lastri terjerumus dalam dunia pesugihan, melakukan berbagai ritual yang mengerikan demi meraih kekayaan. Mereka percaya bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi masa depan yang lebih baik. Namun, mereka tak tahu bahwa di balik senyuman mereka akan ada konsekuensi kelak di masa mendatang. Malam itu, suasana warung bakso milik Pak Darto dan Bu Lastri sangat ramai. Udara malam yang sejuk tidak menghalangi para pelanggan untuk antri dan menikmati seporsi bakso panas. Wangi kaldu yang menggugah selera memenuhi ruangan, mengundang selera orang-orang yang lewat. "Dek, ini porsi yang terakhir untuk meja sebelah ya. Siapin lagi baksonya," seru Pak Darto sambil mengaduk kuah di panci besar. Bu Lastri dengan cekatan menuangkan kuah kaldu ke dalam mangkuk-mangkuk, menambahkan bakso dan pelengkap lainnya. "Iya Pak, udah aku siapin kok," jawabnya sambil tersenyum. Suara riuh pelanggan terdengar di seluruh sudut warung. Beberapa pengunjung berbincang dan ada yang tertawa. Dan tak sedikit yang memuji rasa bakso yang disajikan. Ketika itu, terlihat sepasang suami istri duduk di pojok ruangan. Mereka tampak menikmati seporsi bakso yang hangat sambil bercengkrama. "Enak banget ini baksonya. Seperti biasa, selalu bikin ketagihan," ujar si istri dengan senyum puas. "Iya, rasa kaldunya benar-benar mantap pol pokoknya," jawab suaminya. Pak Darto yang mendengar pujian itu dan tersenyum. Baginya, itu adalah tanda bahwa kerja kerasnya terbayar. Dia tahu rasa bakso mereka bukan hanya tentang bumbu dan bahan, tetapi juga dari usaha yang mereka lakukan setiap hari. Namun, di dalam hati kecilnya ada suara yang berbisik, mengingatkan betapa semua ini bisa saja hilang dalam sekejap. "Dek, kita dapat banyak pelanggan malam ini," kata Pak Darto sambil mengelap keringat di dahinya. "Iya Pak, beruntung banget ya kita," jawab Bu Lastri sambil mengangguk. Tapi meski mereka merayakan kesuksesan, perasaan was-was terus mengganggu pikiran Pak Darto. Dia ingat betul bagaimana mereka bisa sampai pada titik ini. Setelah menghadapi kesulitan keuangan yang parah, dia dan Bu Lastri terjebak dalam pesugihan. Mereka harus melakukan ritual yang mengerikan, menyakiti makhluk lain demi mendapatkan harta. Setiap malam Jumat, mereka harus melakoni perjanjian yang sudah disepakati. Dan meski mereka berusaha menutup mata terhadap kenyataan, hati kecil mereka selalu bergetar dalam ketakutan. Malam itu, pelanggan tak kunjung surut. Warung mereka penuh sesak dengan orang-orang yang ingin mencicipi bakso. Pak Darto dan Bu Lastri bekerja keras tanpa henti. Mereka menghidangkan bakso dengan senyuman,
Namun di balik senyuman itu, ada rasa takut yang terus menghantui mereka. "Dek, ingat ritual malam ini kan? Jangan lupa siapkan keperluannya ya," ujar Pak Darto pelan, hanya berbisik di telinga Bu Lastri saat pelanggan sedikit mengendur. "Tenang saja Pak, jangan pikirkan itu. Kita udah berdoa. Semoga semua baik-baik saja," jawab Bu Lastri. Meski dalam hati dia juga merasa cemas. Selama bertahun-tahun, mereka terus berdoa, berharap bisa menebus kesalahan. Namun, semakin sukses usaha mereka, semakin dalam pula mereka terjerat dalam dunia gelap. Bu Lastri menatap suaminya. Mereka terbebani dengan rahasia yang mereka jaga. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba ada suara keras dari luar. Suara teriakan dan keributan membuat semua orang di dalam warung menoleh. Seorang pemuda tampak terjatuh, dikerumuni oleh teman-temannya. "Dia pingsan! Cepat, panggil dokter!" teriak salah seorang teman pemuda itu. Pak Darto dan Bu Lastri segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Jantung Pak Darto berdegup kencang saat dia mendekat. "Ada apa nak?" tanyanya pada kelompok yang berkumpul. "Saya nggak tahu Pak, tiba-tiba dia jatuh dan pingsan. Kami sudah mencoba membangunkannya, namun dia tak kunjung sadar," jawab seorang temannya dengan panik. Pak Darto merasa getaran aneh di hatinya. Dia ingat, sudah lama dia tidak mendengar suara-suara aneh di malam-malam ritual mereka. Seperti ada yang mengawasi mereka. Seperti ada yang mau mengambil sesuatu yang telah mereka ambil dengan cara yang salah. Kembali ke dalam warung, suasana yang tadinya ramai kini berubah tegang. Rasa was-was makin menguat di benak Pak Darto. Dia mulai merasa ada yang gak beres. Dalam benaknya, terlintas rasa bersalah karena semua yang mereka raih mungkin berhubungan dengan apa yang terjadi pada pemuda itu. "Dek, kita harus pergi dari sini. Kita harus segera pergi umroh dan memohon ampunan untuk menebus semua kesalahan kita," ucap Pak Darto tiba-tiba. "Umroh? Tapi kita belum siap. Dan bagaimana dengan pelanggan kita?" jawab Bu Lastri bingung. "Ini bukan soal pelanggan, Dek. Ini soal hidup kita. Kita harus akhiri kesalahan kita ini dan mencari ampunan dari semua yang telah kita lakukan," tegas Pak Darto. Malam itu, di tengah keramaian warung bakso yang penuh pelanggan, Pak Darto dan Bu Lastri memutuskan untuk mengubah nasib mereka. Keputusan yang diambil bukan hanya demi mereka, tetapi demi keselamatan jiwa mereka yang terus diliputi ketakutan dan penyesalan. Singkat cerita, malam itu suasana warung bakso tampak berbeda. Setelah keributan yang terjadi, pelanggan satu persatu mulai pergi. Pak Darto dan Bu Lastri duduk berdua di meja kecil di sudut ruangan. Wajah mereka tampak lelah dan penuh kecemasan. Dalam kegelapan malam, kerinduan akan ketenangan terasa semakin mendalam. "Dek, besok kita harus mulai persiapan untuk kepergian umroh kita. Kita udah gak bisa lagi nunda-nunda," ujar Pak Darto dengan tegas. Matanya berbinar saat membayangkan kehidupan baru yang bersih dari dosa. Bu Lastri terdiam sejenak, meresapi kata-kata suaminya. "Tapi Pak, kita harus kumpulin uang lagi. Uang dari pesugihan ini..." Suaranya meredup. "Apa kita bisa berangkat dengan uang yang udah kita ambil dari jalan yang salah?" Pak Darto meremas tangan istrinya, berusaha meyakinkan. "Kita akan mencari jalan lain, Dek. Kita bisa jual warung ini dan cari uang dari pekerjaan lain. Yang penting, kita harus terlepas dari jeratan pesugihan ini." Kepala Bu Lastri bergetar, tetapi hatinya penuh harapan. "Tapi, apakah dengan pergi umroh semua ini bisa berakhir? Apakah Tuhan akan mengampuni kita?" "Dek, kita harus percaya.
dengan niat baik. Semoga Tuhan memberikan jalan. Pak Darto menjawab dengan semangat. Meski di dalam hati dia juga merasa was-was. Dia tahu perjalanan ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Malam itu, mereka berdua mulai merencanakan segala sesuatunya. Dengan penuh harapan, Bu Lastri mengambil buku catatan lama dan mulai mencatat semua yang perlu dipersiapkan. Kita harus pergi daftar, Pak. Kita butuh paspor, tiket pesawat, dan uang untuk akomodasi di sana, ucapnya bersemangat. Jangan lupa, Dek. Kita juga butuh pakaian ihram, tambah Pak Darto. Merasa ada semangat baru dalam diri mereka. Mereka terus berbincang hingga larut malam, menyusun rencana dan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk berangkat umroh. Meskipun dalam hati mereka masih terasa berat, semangat untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup baru mulai membara. Singkat cerita, keesokan harinya mereka mulai menjual warung bakso. Diharapkan dengan menjual warung, mereka bisa mendapatkan cukup uang untuk berangkat umroh. Para pelanggan yang sebelumnya kedatangan kini hanya tinggal kenangan. Koper-koper mulai disusun di sudut ruangan, menandakan langkah baru yang ingin mereka ambil. Pak, apa kita sudah siap untuk mengakhiri semua ini? Bu Lastri bertanya dengan nada sedih sambil melihat ke arah warung mereka. Saya rasa ini adalah keputusan yang tepat, Dek. Kita harus mengakhiri semua ini dan mulai hal yang baru, jawab Pak Darto, berusaha tegar meski hatinya bergetar. Di siang yang panas, mereka mulai menyebarkan berita bahwa warung bakso mereka akan dijual. Teman-teman dan tetangga datang untuk memberi dukungan, tetapi banyak juga yang mempertanyakan keputusan mereka. Kenapa, Dar? Kau kan udah sukses sekarang. Kenapa malah mau dijual warungmu? Tanya seorang tetangga yang tampak bingung. Entahlah, mungkin ini juga untuk kebaikan kita semua. Kami berencana mau umroh, jawab Pak Darto dengan tegas. Umroh? Wah, alhamdulillah. Oke, aku paham. Semoga lancar ya perjalananmu nanti, ucap tetangga itu, walau sedikit curiga. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Pak Darto dan Bu Lastri mulai mendapatkan pembeli untuk warung mereka. Semua orang tampak bersemangat dengan rencana baru mereka, tetapi di dalam hati ada rasa gelisah yang tak kunjung sirna. Setiap malam saat ritual mulai mendekati tanggal keberangkatan, mereka merasa ketakutan semakin menggerogoti. Suara-suara aneh masih terdengar di malam hari. Mimpi buruk datang silih berganti, seolah mengingatkan mereka akan perjanjian yang pernah mereka buat. Suatu malam, saat Bu Lastri sedang mempersiapkan pakaian ihram, dia merasa ada yang tidak beres. Pak, kau dengar suara-suara aneh lagi? Tanya Bu Lastri, tubuhnya bergetar. Pak Darto menghentikan pekerjaannya, menatap istrinya dengan cemas. Iya, aku dengar. Abaikan saja, Dek. Kita fokus untuk keberangkatan umroh kita saja. Semoga gak terjadi apa-apa. Namun, suara itu terus menghantui mereka, membuat ketakutan dan kekhawatiran menyelimuti setiap langkah mereka. Ketika malam tiba, mereka berdua berdoa dengan khusyuk. Mereka berharap agar segala dosa mereka terampuni dan perjalanan umroh ini menjadi jalan untuk kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Jangan biarkan kami terjebak dalam jurang kesesatan semakin dalam, ucap Pak Darto sambil menahan air mata. Setelah berdoa, mereka berusaha tidur, namun mimpi buruk kembali menghampiri. Dalam mimpinya, mereka melihat sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala, mengintimidasi mereka. Suara-suara itu menggema di telinga mereka,
mengancam akan mengambil apa yang sudah mereka ambil dengan cara salah. Pagi yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Pak Darto dan Bu Lastri berdiri di depan cermin kecil di rumah mereka, berpakaian ihram dengan penuh rasa bangga. Keduanya tampak berbeda, seolah beban berat yang selama ini mereka pikul perlahan-lahan mulai terangkat. Namun, di sudut hati mereka, rasa cemas tetap ada. Dek, ini adalah langkah awal kita untuk berubah. Kita harus yakin, ujar Pak Darto, berusaha menyemangati istrinya. Iya Pak, aku harap semua bisa berjalan lancar, jawab Bu Lastri sambil menatap refleksi mereka di cermin. Setelah menyiapkan semua barang yang dibutuhkan, mereka berangkat menuju bandara. Jalan terasa lebih ramai dari biasanya, seolah setiap orang ingin melihat mereka berangkat ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, mereka berdua berbincang tentang harapan dan impian mereka setelah kembali dari umroh. Setelah umroh, kita harus bangkit lagi. Kita bisa buka usaha baru yang halal, Pak, kata Bu Lastri. Betul, Dek. Kita bisa memulai hidup baru tanpa dosa. Kita akan berdoa agar diberikan rezeki yang baik, jawab Pak Darto. Setibanya di bandara, suasana semakin terasa meriah. Orang-orang berbondong-bondong menuju berbagai tujuan. Namun mereka merasa seperti terpisah dari kerumunan. Keduanya melakukan registrasi, dan saat itu mereka melihat banyak orang lain yang juga bersiap-siap untuk berangkat umroh. Namun, saat melewati prosesi pemeriksaan, tiba-tiba mereka merasakan hawa dingin yang menusuk. Pak Darto merinding dan menoleh ke belakang. Kau juga ngerasa ini kan, Dek? Tanyanya mengerutkan kening. Iya Pak, seolah ada yang mengawasin kita, balas Bu Lastri. Wajahnya berubah pucat. Setelah melewati prosesi pemeriksaan dengan ketegangan, mereka akhirnya berhasil masuk ke ruang tunggu. Sebuah layar besar menampilkan nomor penerbangan mereka. Semua terasa normal, tapi di dalam hati, kekhawatiran itu masih menggantung. Dek, ingat ya, kita harus terus berdoa. Jangan pernah lupakan niat kita, Pak Darto mengingatkan sambil menggenggam tangan istrinya. Aku tahu Pak, kita harus terus bersyukur dan berharap agar segala dosa kita diampuni, jawab Bu Lastri. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya mereka dipanggil untuk masuk ke pesawat. Dengan langkah pasti, mereka melangkah masuk dan mencari tempat duduk mereka di bagian tengah. Saat pesawat mulai lepas landas, mereka merasakan ketegangan menyelimuti. Singkat cerita, saat pesawat berada di udara, Bu Lastri mulai merasa pusing. Pak, aku gak enak badan, keluhnya sambil menutup mata. Tenang Dek, mungkin ini hanya karena lelah. Istirahatlah sebentar. Pak Darto berusaha menenangkan. Di luar jendela, awan putih melayang indah, seakan menanti kehadiran mereka di Tanah Suci. Namun, Bu Lastri tidak bisa mengalihkan perhatian dari rasa mual yang semakin mengganggu. Setelah beberapa waktu, pesawat akhirnya tiba di tujuan. Mereka berdua melangkah keluar, disambut hawa hangat yang berbeda dari rumah. Suasana ramai dengan suara orang-orang yang berbicara dalam berbagai bahasa. Semua tampak bersemangat, seakan mengabaikan kelelahan. Alhamdulillah akhirnya kita sampai, bisik Pak Darto penuh rasa syukur. Mereka berdua menatap langit biru yang cerah. Rasa syukur membanjiri hati mereka. Kita sudah sampai Pak, kata Bu Lastri sambil meneteskan air mata bahagia. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang ketakutan masih mengintai. Saat menuju ke hotel tempat mereka menginap, Bu Lastri merasa ada yang aneh. Pak, aku merasa seperti ada yang mengikuti kita, ucapnya dengan nada bergetar. Pak Darto mengernyitkan dahi. Dek, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kita harus fokus pada ibadah kita, jawabnya.
meski hatinya juga tidak tenang. Singkat cerita, malam itu setelah menunaikan sholat maghrib dan isya di Masjidil Haram, mereka merasakan kedamaian. Suasana yang penuh dengan zikir dan doa membuat ketakutan perlahan-lahan sirna. Namun, saat menjelang tidur, Bu Lastri terbangun dari tidurnya karena suara berisik di luar. "Pak, ada suara aneh di luar," keluhnya sambil menggoyang-goyangkan Pak Darto. "Dek, ini sudah larut malam. Mungkin hanya suara orang lain," jawab Pak Darto, berusaha untuk kembali tidur. "Tapi suaranya bikin aku takut, Pak," kata Bu Lastri, wajahnya cemas. Setelah beberapa saat, suara itu berhenti. Namun, tidur mereka tidak nyenyak. Dalam mimpinya, Bu Lastri melihat sosok-sosok yang pernah dilihat sebelumnya. Sosok-sosok dengan mata merah yang menakutkan. Mereka seolah mengancam dan menuntut pertanggungjawaban. Singkat cerita, malam berlalu dan pagi tiba. Dengan penuh semangat, mereka bersiap untuk menunaikan ibadah umroh. Dalam perjalanan menuju Masjidil Haram, Bu Lastri merasakan jantungnya berdegup kencang. "Pak, aku merinding. Apa semua ini benar-benar akan baik-baik saja?" tanyanya penuh keraguan. "Dek, ingat niat kita. Semua ini untuk merubah diri kita. Kita harus yakin Tuhan selalu bersama kita," Pak Darto menjawab sambil menggenggam tangan istrinya. Saat mereka melangkah masuk ke masjid yang megah, hati mereka dipenuhi rasa haru. Namun, rasa takut itu tetap ada. Suasana di dalam masjid terasa lebih tenang. Tapi bayang-bayang malam yang kelam masih mengintai di pikiran mereka. Dengan harapan yang menggebu, mereka melangkah maju menuju Ka'bah, berharap agar perjalanan ini menjadi awal yang baru dan tidak ada lagi bayang-bayang dosa yang menghantui mereka. Namun, perjalanan ini masih menyimpan banyak misteri dan tantangan yang harus mereka hadapi. Kedamaian menyelimuti saat Pak Darto dan Bu Lastri melangkah masuk ke dalam Masjidil Haram. Di depan mereka, Ka'bah berdiri megah, seakan memancarkan cahaya. Hati mereka bergetar penuh rasa haru, seperti mendapatkan kesempatan kedua. "Dek, lihat, kita sudah sampai," seru Pak Darto. Matanya berbinar-binar. Bu Lastri menatap Ka'bah dengan air mata mengalir di pipinya. "Mimpi ini jadi kenyataan, Pak. Aku gak percaya kita ada di sini," ucapnya sambil mengusap air matanya. Mereka bergandeng tangan, melangkah mendekati Ka'bah. Dengan penuh hikmat, mereka mengawali tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah. Setiap langkah seakan menghapus semua dosa yang pernah mereka lakukan. "Bismillah, semoga Tuhan mengampuni kita," ucap Bu Lastri dengan suara lembut. Memulai doanya, di antara kerumunan jamaah yang bergerak harmonis, Pak Darto merasakan kehadiran yang aneh. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dia menoleh sesekali, mencari-cari apa yang membuatnya tidak nyaman. "Pak, kau kenapa? Mengapa kau terlihat cemas, Pak?" tanya Bu Lastri, merasakan kegelisahan suaminya. "Enggak, Dek. Aku hanya merasa ada yang mengawasi kita," jawab Pak Darto, berusaha untuk tetap tenang. Tawaf mereka berlangsung hikmat. Suasana di dalam masjid terasa sangat menenangkan. Namun, di dalam hati mereka, ketakutan itu perlahan kembali hadir. Di tengah keramaian, Bu Lastri merasakan sekelebat bayangan gelap yang mengikutinya. Tetapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setelah menyelesaikan tawaf, mereka melanjutkan dengan sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. "Semoga Allah memberi kita petunjuk dan kekuatan untuk memperbaiki diri," Pak Darto berdoa dengan khusyuk. Singkat cerita, malam harinya, setelah menyelesaikan serangkaian ibadah, mereka kembali ke hotel.
Kelelahan mulai menghampiri, tetapi hati mereka dipenuhi rasa syukur. Namun, saat berada di hotel, Bu Lastri merasakan kembali ketidaknyamanan yang sama. "Pak, aku merasa aneh. Sepertinya ada yang salah," ucapnya sambil berusaha menahan rasa mual. "Dek, mungkin kau lelah. Cobalah untuk beristirahat," jawab Pak Darto. Tetapi hatinya juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Setelah beristirahat, mereka memutuskan untuk menjelajahi kota. Jalanan di sekitaran Masjidil Haram penuh dengan jamaah dari berbagai penjuru dunia. Semua tampak bahagia dan bersemangat menjalani ibadah. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang terus mengintai. Saat berjalan-jalan, Bu Lastri terpesona melihat berbagai toko yang menjual oleh-oleh. "Pak, aku ingin beli ini," serunya sambil menunjuk sebuah kerudung cantik. "Iya, beli saja. Ini momen spesial kita," balas Pak Darto. Tersenyum melihat kegembiraan istrinya. Setelah berbelanja, mereka duduk di sebelah kafe sambil menikmati teh dan kurma. Dalam kebersamaan itu, Bu Lastri mulai berbagi rasa hatinya. "Pak, aku terus merasa seperti ada yang memperhatikan kita. Seperti ada yang ingin mengganggu," katanya dengan suara pelan. "Dek, kita di sini untuk beribadah. Jangan berpikiran hal yang aneh-aneh," Pak Darto berusaha menenangkan. Tetapi saat malam tiba, suasana di hotel terasa mencekam. Bu Lastri terbangun di tengah malam, mendengar suara aneh seperti bisikan yang memanggil namanya. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi bisikan itu semakin jelas. "Dek, bangun. Ada apa?" Pak Darto terbangun melihat istrinya tanpa panik. "Aku mendengar suara, Pak. Suara menyeramkan. Seperti ada yang memanggilku," jawab Bu Lastri dengan napas yang terengah-engah. "Jangan pikirkan itu. Mungkin kau hanya bermimpi. Cobalah abaikan saja dan tidurlah lagi," kata Pak Darto sambil berusaha menghibur. Namun, saat mereka kembali tidur, Bu Lastri terbangun lagi karena mimpi buruk yang membuatnya terbangun. Dalam mimpinya, sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini dengan senyuman menakutkan, seolah mengancam mereka. Pagi harinya, mereka berencana melaksanakan umroh dan doa di depan Ka'bah. Dengan penuh keyakinan, mereka melangkah menuju masjid. Namun, saat mereka tiba, suasana di dalam masjid terasa berbeda, seolah ada aura kelam yang menyelimuti tempat itu. "Dek, ada yang aneh. Rasanya suasana di sini berbeda," ujar Pak Darto, mencermati setiap sudut masjid. "Iya, Pak. Aku juga merasakannya. Udara di sini membuatku sulit bernafas," jawab Bu Lastri. Saat mereka mulai melakukan tawaf lagi, Bu Lastri merasa pusing dan kehilangan keseimbangan. Dia terpaksa menghentikan tawafnya. "Pak, aku gak enak badan," keluhnya sambil memegang kepalanya. "Dek, istirahat sebentar. Kita cari tempat duduk," kata Pak Darto dengan khawatir. Setelah duduk, Bu Lastri melihat ke arah Ka'bah dan tiba-tiba merasa teringat pada uang pesugihan yang mereka gunakan untuk datang ke sini. Perasaan bersalah itu datang kembali, semakin memperburuk kondisinya. "Pak, apa kita salah? Apa semua ini karena uang yang kita gunakan?" Bu Lastri berucap penuh ketakutan. "Dek, jangan berpikir seperti itu. Kita datang ke sini untuk bertaubat. Semua akan baik-baik saja," balas Pak Darto. Meski hatinya juga diliputi keraguan, di tengah suasana mencekam, mereka melanjutkan ibadah mereka dengan penuh harap dan semua dosa diampuni. Namun, saat selesai sholat, Bu Lastri kembali mendengar bisikan aneh yang sama. "Dek, kau dengar itu?" tanya Pak Darto. Wajahnya pucat. "Iya, Pak. Seperti suara yang memanggilku.
Rasanya semakin dekat, jawab Bulastri menatap gelap di sudut masjid. Akhirnya mereka berdua keluar dari masjid dan mencari tempat tenang untuk merenung. Bulastri mencoba menenangkan pikirannya, tetapi perasaan bersalah itu semakin menghantuinya. Pak, aku merasa ini adalah azab. Kita datang ke sini dengan uang haram, ucap Bulastri penuh penyesalan. Dek, kita harus bertaubat. Tuhan Maha Pengampun. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, jawab Pak Darto, berusaha menanamkan harapan di hati istrinya. Di bawah sinar matahari, mereka berdoa dengan penuh keyakinan, berharap agar semua kesalahan dapat diampuni. Namun, bayangan ketakutan masih menghantui setiap langkah mereka, menunggu saat yang tepat untuk melampiaskan kekacauan di dalam jiwa mereka. Hari itu, Masjidil Haram terlihat lebih ramai dari biasanya. Suasana di dalam masjid dipenuhi oleh gelombang jamaah yang berdoa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di antara keramaian itu. Pak Darto dan Bulastri kembali ke masjid dengan harapan segar setelah berdoa kemarin. Tetapi ketegangan di udara terasa semakin mencekam. Dek, aku ingin kita melakukan tawaf lagi, ucap Pak Darto sambil menggenggam tangan istrinya. Baiklah Pak, semoga kali ini kita tidak kenapa-napa, jawab Bulastri, meski hati kecilnya masih meragukan segalanya. Saat mereka mulai berputar mengelilingi Ka'bah, Bulastri merasakan hal aneh. Seakan semua orang di sekitarnya membeku. Matanya menangkap sosok gelap di antara kerumunan. Sosok yang sama dengan yang dia lihat di dalam mimpi buruknya. Jantungnya berdegup kencang, membuatnya sulit bernapas. Pak, aku merasa ada yang mengawasi kita lagi, ucap Bulastri dengan suara bergetar. Dek, fokus saja. Kita di sini untuk beribadah, balas Pak Darto. Tetapi dia juga merasakan kegelapan yang sama. Tawaf mereka terasa lebih lama dari biasanya. Ketika mereka menyelesaikan putaran terakhir, Bulastri merasa semakin tidak nyaman. Dia menatap Ka'bah dengan mata penuh ketakutan. Dek, kenapa kau terlihat pucat? Tanya Pak Darto, menyentuh wajah istrinya. Pak, aku mau pulang. Rasanya tidak enak di sini, jawab Bulastri. Air matanya mulai mengalir. Jangan khawatir, Dek. Kita sudah sampai di sini. Mari kita selesaikan ibadah kita. Pak Darto berusaha menenangkan. Namun, saat mereka beranjak, tiba-tiba suara riuh memecah kesunyian. Jemaah di sekitar mulai berlarian, teriak panik. Ada yang jatuh. Cepat, ada yang pingsan. Pak Darto dan Bulastri saling berpandangan. Bingung dan cemas, mereka mencoba melangkah ke arah kerumunan. Tetapi suasana semakin tidak terkendali. Dek, kita harus pergi dari sini, seru Pak Darto sambil menarik tangan istrinya. Pak, lihat, teriak Bulastri menunjuk ke arah Ka'bah. Di sana, sosok hitam yang sama muncul di tengah kerumunan. Tetapi kali ini terlihat lebih jelas. Sosok itu mengangkat tangannya, seolah mengajak jamaah mendekat. Siapa itu? Tanya Pak Darto, terkejut. Iya, aku juga tidak tahu. Dia nampak menyeramkan, Pak, jawab Bulastri, merasakan keringat dingin di punggungnya. Sosok itu melangkah ke depan dan suasana semakin tegang. Semua jemaah yang sebelumnya panik kini terhenti sejenak, menatap sosok tersebut. Dengan suara menggelegar, sosok itu berteriak. Siapa di antara kalian yang berani datang dengan uang haram? Hening sejenak. Lalu suara berbisik dan hanya didengar oleh Pak Darto dan Bulastri. Dek, kita tidak seharusnya ada di sini. Kita harus pergi. Pak Darto menarik istrinya. Tetapi langkah mereka terhenti saat sosok itu menatap langsung ke arah mereka.
"Mengapa kalian berani datang ke sini dengan cara seperti ini?" tanya sosok itu. Suaranya bergema di dalam hati Pak Darto. "Pak, dia melihat kita," seru Bu Lastri ketakutan. "Diam, jangan mendekat," teriak Pak Darto melindungi istrinya dengan tubuhnya. Sosok itu mendekat. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi aura menakutkan yang dipancarkannya sangat terasa. "Kalian berdua datang dengan uang hasil pesugihan, bukan? Siapakah kalian berani meminta berkah di tempat suci ini?" Semua jemaah mulai memperhatikan mereka berdua yang bertingkah aneh sendiri, membuat mereka keheranan dengan apa yang terjadi dengan kedua manusia itu. Bu Lastri merasa ketakutan. "Pak, kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo kita pergi." "Tapi Dek, kita tidak bisa kabur seperti ini," jawab Pak Darto. Wajahnya berkerut penuh ketakutan. Sosok itu semakin dekat, dan di saat bersamaan sebuah suara keras menggema dari arah Ka'bah. "Kembalilah sebelum terlambat. Semua ini adalah akibat dari dosa yang kalian bawa." "Pak, kita harus meminta maaf. Kita harus bertaubat," teriak Bu Lastri. Suaranya pecah oleh emosi. Pak Darto, mereka berdua berlutut di hadapan Ka'bah, menangis penuh penyesalan. Di antara isak tangis dan doa yang mereka panjatkan, sosok gelap itu mulai memudar. "Ingatlah, Tuhan Maha Pengampun. Namun, setiap perbuatan akan ada balasannya," katanya sebelum menghilang sepenuhnya. Saat itu, suasana di masjid kembali tenang seperti tidak terjadi apa-apa barusan. Jemaah lain mulai berbisik satu sama lain. Bu Lastri serta Pak Darto merasakan beban yang sangat berat dan malu karena ditatap heran oleh jemaah sekitar. "Dek, kita harus mengubah hidup kita setelah ini. Kita tidak bisa terus dengan cara lama," ucap Pak Darto menatap dalam-dalam ke mata istrinya. "Iya Pak, kita harus memulai hidup baru, jauh dari semua itu," jawab Bu Lastri, matanya penuh tekad. Mereka berdua berdiri, melihat ke arah Ka'bah yang kini terlihat lebih bersinar. Dengan perasaan haru dan tekad baru, mereka berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. "Semoga Tuhan menerima taubat kita," ucap Pak Darto dengan tulus, dan Bu Lastri mengangguk setuju. Setelah kejadian mencengangkan itu, mereka menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar kekayaan, tetapi tentang menjaga nilai-nilai keimanan. Dan mereka berdua, setelah melihat keajaiban dan ketakutan di Tanah Suci, kini siap untuk menjalani hidup baru yang lebih bermakna. Singkat cerita, ketika suasana di Masjidil Haram mulai mereda, Pak Darto dan Bu Lastri mengambil momen untuk merenung. Mereka duduk di sudut masjid, jauh dari kerumunan. Dalam hati, mereka masih terbayang sosok hitam yang mengingatkan mereka akan dosa-dosa masa lalu. "Dek, aku masih merasakan aura aneh di sini," ucap Pak Darto menatap Ka'bah yang megah. "Iya, aku juga. Rasanya seperti ada yang ingin kita ketahui, tetapi sulit untuk dipahami," Bu Lastri menjawab. Suara lembutnya terdengar penuh keraguan. Seiring waktu berlalu, jemaah mulai kembali beraktivitas. Tetapi di tengah keramaian itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Di tengah jalan, terdengar suara gemuruh, seakan ada suara dari langit. Semua orang menoleh ke arah suara tersebut. "Dengar itu?" tanya Pak Darto terkejut. "Iya, sepertinya ada yang aneh," jawab Bu Lastri. Ketakutan mulai merayap di hatinya. Suara gemuruh itu semakin keras, dan tiba-tiba langit di atas Masjidil Haram berubah menjadi gelap. Seakan awan-awan gelap mengelilingi, membuat suasana menjadi mencekam. Pak Darto dan Bu Lastri terdiam, tidak tahu harus berbuat apa.
karena hanya mereka yang melihat itu, sementara orang-orang lain seperti tidak melihat kejadian itu. Apa yang sedang terjadi, Pak? Pulastri berusaha menahan rasa takutnya. Entahlah, Dek. Kita harus tetap tenang, jawab Pak Darto, tetapi hatinya berdegup kencang. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan, muncul sosok hitam yang sama. Kali ini terlihat lebih besar dan menakutkan. Suaranya bergema. Kalian tidak belajar dari kesalahan kalian. Apa yang kalian lakukan di sini adalah dosa. Pak Darto dan Pulastri saling berpandangan. Mereka tidak bisa menghindar lagi. Dek, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, seru Pak Darto, menarik tangan istrinya. Dengan bergetar, mereka berdua berlutut dan memohon ampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke sini untuk bertaubat. Hapuskanlah dosa-dosa kami. Ampuni kami, teriak Pulastri dengan penuh harap. Dalam sekejap, suasana di sekeliling mereka berubah. Awan gelap mulai memudar, dan sosok hitam itu tampak bergetar sebelum akhirnya menghilang. Suasana yang menggema tadi pun lenyap, meninggalkan hanya suara alunan doa dari jemaah yang tersisa. Pak Darto lega melihat sosok tersebut pergi. Di saat itu, mereka merasakan ketenangan. Ada kelegaan yang menyelimuti mereka setelah melalui pengalaman yang sangat menegangkan. Namun, mereka tahu bahwa ini bukan sihir, tetapi justru awal dari perjalanan spiritual yang baru. Singkat cerita, setelah kejadian itu, malam tiba. Pulastri tidak bisa tidur. Pikirannya berputar mengenai segala hal yang telah terjadi. Di sampingnya, Pak Darto tampak tertidur pulas, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Dalam gelap malam, Pulastri merasakan ada yang mengganjal di hatinya. Dia merasa perlu untuk berbicara dengan suaminya, tetapi bagaimana cara mengungkapkan isi hatinya? Pak, bangun, katanya pelan, menggoyangkan lengan suaminya. Pak Darto terbangun, matanya masih berat. Ada apa, Dek? Tanyanya, suaranya serak. Aku ingin bicara tentang kita, jawab Pulastri. Nada suaranya menggetarkan suasana malam. Mau ngomong apa? Pak Darto mengatur posisinya duduk. Sejak kita melakukan pesugihan itu, aku merasa tertekan. Aku merasa bersalah dan terus dihantui oleh rasa takut. Semua itu terasa sangat tidak benar, ungkap Pulastri. Air mata mulai mengalir di pipinya. Pak Darto terdiam, menatap istrinya dengan penuh perhatian. Dek, aku juga merasakan hal yang sama. Namun, kita sudah sampai di sini. Kita sudah melakukan umroh. Kita harus melupakan masa lalu, jawabnya berusaha menenangkan. Tidak, Pak. Kita tidak bisa melupakan semua itu. Aku harus mengakui sesuatu, ucap Pulastri. Suaranya bergetar. Apa yang ingin kau akui, Dek? Pak Darto bertanya. Rasa cemas mulai menghinggapi. Waktu itu, ketika kita melakukan ritual pesugihan, aku sempat merasa ragu. Tetapi aku tetap melakukannya karena ingin memperbaiki keadaan ekonomi kita. Aku tidak tahu bahwa semua ini akan berujung pada kejadian mengerikan seperti ini, ungkap Pulastri. Suaranya pecah. Dek, aku mengerti. Kita terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang cepat. Kita melakukan hal yang salah, Pak Darto menjawab, meraih tangan istrinya. Aku ingin menghapus semua itu, Pak. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Aku ingin kita kembali ke jalan yang benar, ujar Pulastri dengan penuh harap. Pak Darto menatap istrinya dengan serius. Kalau begitu, kita harus berkomitmen.
Kita akan mengubah hidup kita. Kita akan mencari cara yang halal dan baik untuk hidup. Iya Pak, kita akan bertaubat dan mulai dari nol. Tidak ada lagi pesugihan. Tidak ada lagi kebohongan. Bu Lastri mengangguk mantap. Malam itu, di tengah kesunyian Masjidil Haram, mereka berdua berjanji untuk memulai hidup baru. Dengan penuh harap, mereka siap untuk menghadapi tantangan ke depan dengan cara yang benar. Singkat cerita, setelah pengakuan tulus dari Bu Lastri, keduanya merasa lebih tenang. Mereka berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan dan petunjuk di tengah malam yang tiba-tiba hening itu. Namun, ketika mereka terlelap dalam keheningan, sebuah suara aneh tiba-tiba membangunkan Bu Lastri. "Ah, suara apa itu?" Bu Lastri terbangun, melihat sekeliling kamar yang gelap. Dia menoleh ke arah Pak Darto yang masih tertidur lelap, lalu bangkit dan mencoba mendengar suara yang semakin jelas. Suara itu terdengar seperti bisikan, diiringi dengan suara ketukan yang halus, seakan ada yang memanggil namanya. "Lastri, Lastri!" Suara itu memanggil. "Siapa itu?" Bu Lastri bertanya dalam hati. Rasa takut mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Dia berusaha membangunkan Pak Darto, tetapi suaminya tampak tak terganggu. Pak, serunya pelan. Namun suaminya tetap terlelap. Bu Lastri meraih senter kecil yang ada di dekatnya dan mulai menerangi sudut-sudut kamar. Dia melihat bayangan bergerak di luar jendela. Dengan berani, dia melangkah mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Saat dia membuka jendela, rasa dingin menyengat wajahnya, dan di luar dia melihat sosok hitam itu. Tanpa menunggu di tepi jalan setapak, dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Bu Lastri berbisik, "Siapa kau?" Sosok itu berbalik dan menatapnya dengan mata merah menyala. "Kalian tidak bisa lari dari dosa-dosa kalian, Lastri. Kembalilah ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat." Bu Lastri terkejut dan ingin menutup jendela. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, sosok itu melanjutkan, "Kau dan suamimu telah memanggilku dengan ritual yang kau jalani. Ini bukan sekedar perjalanan biasa." Ketika Bu Lastri berusaha memanggil Pak Darto, sosok itu menghilang dalam kegelapan. Perasaannya campur aduk, antara ingin menangis dan berteriak. Dia tahu ada yang salah dan merasa seolah ada yang mengawasinya. Setelah beberapa saat berusaha menenangkan diri, Bu Lastri akhirnya membangunkan suaminya. "Pak, bangun. Aku melihat sosok aneh di luar." Pak Darto terbangun dengan kebingungan. "Apa yang kau lihat, Dek?" tanyanya sambil mengucek matanya. "Ada sosok hitam. Dia bilang kita tidak bisa lari dari dosa-dosa kita." Bu Lastri menjelaskan dengan napas tersengal-sengal. "Dek, kau pasti bermimpi. Kita harus kembali berdoa," ucap Pak Darto, berusaha meyakinkan istrinya. Mereka kembali duduk dan berdoa. Tetapi di dalam hati, Bu Lastri merasa tidak tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sosok itu muncul? Apakah mereka benar-benar aman? Singkat cerita, pagi menjelang, tetapi suasana di Masjidil Haram terasa aneh. Bu Lastri dan Pak Darto merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka. Ketika mereka melangkah keluar dari hotel, suasana di sekitar terasa berbeda. Jemaah lain tampak gelisah. Wajah-wajah mereka cemas dan takut. "Dek, ada apa dengan mereka?" Pak Darto bertanya, melihat kerumunan jemaah yang terlihat bingung. "Entahlah, mungkin ada yang salah," jawab Bu Lastri, merasakan ketegangan di udara. Mereka menuju Masjidil Haram dan melihat lebih banyak jemaah berkumpul di sana. Di tengah kerumunan, seorang ustadz terlihat berbicara dengan nada khotbah yang mendalam. "Saudara-saudara, hari ini kita harus lebih berhati-hati.
Ada yang meresahkan di sini. Kita harus berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Bulastri dan Pak Tarto saling berpandangan. Kita harus ikut berdoa, ucap Bulastri. Saat mereka mulai berdoa, suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya, seolah bumi bergetar di bawah kaki mereka. Semua jamaah tanpa panik berlari ke arah pintu keluar. Pak, ada apa? Teriak Bulastri menahan suaminya agar tidak pergi jauh. Aku tidak tahu, tapi kita harus pergi dari sini, jawab Pak Tarto menarik tangan Bulastri. Saat mereka berlari, sebuah kilatan cahaya menyilaukan mata mereka. Bulastri terjatuh, dan saat Pak Tarto berusaha membantunya, dia melihat sosok hitam itu muncul kembali di depan mereka. Sekarang azab menanti kalian. Kalian tidak bisa lari dari dosa yang kalian perbuat, teriak sosok itu. Suaranya menggelegar di tengah kepanikan. Kedua suami istri itu berusaha melarikan diri, tetapi seolah ada yang menahan mereka. Sosok itu mulai mendekat, dan cahaya terang itu semakin membutakan. Semua jemaah di sekitar mereka mulai berjatuhan, seakan ditarik ke dalam kegelapan. Dek, pegang tanganku, Pak Tarto berteriak. Tetapi Bulastri tampak terpaku. Pak, aku tidak mau mati, teriak Bulastri. Air mata mengalir di pipinya. Kalau kita ingin selamat, kita harus bertobat, ucap Pak Tarto berusaha menenangkan Bulastri. Di tengah kepanikan, Bulastri berteriak, Ya Tuhan, ampuni kami. Kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami. Tiba-tiba, sosok hitam itu berhenti. Suaranya menggema di udara. Apakah kalian benar-benar menyesal? Atau hanya ingin selamat dari azab ini? Pak Tarto dan Bulastri saling menggenggam tangan. Kami benar-benar menyesal. Ya Tuhan, kami akan meninggalkan semua jalan yang haram, seru mereka serentak. Dengan pengakuan tulus mereka, cahaya terang itu mulai menghilang dan sosok hitam itu mendekat. Jika kalian serius dengan taubat kalian, maka ambillah kesempatan ini. Namun ingat, jalan ini tidak akan mudah. Semua yang terjadi tampak melambat. Mereka merasakan ketenangan mengalir di antara mereka. Sosok itu kemudian perlahan-lahan menghilang dan suasana di sekeliling mereka kembali normal. Apakah kita selamat? Tanya Bulastri. Suaranya penuh harap. Iya, kita selamat. Tapi ini bukan akhir, Dek. Kita harus berjuang untuk memperbaiki hidup kita, jawab Pak Tarto. Menatap istrinya dengan penuh keyakinan. Mereka berdua berjanji untuk memulai hidup baru, tidak hanya di tanah suci, tetapi di kehidupan mereka yang akan datang. Meski perjalanan ini sulit, mereka tahu bahwa jalan yang benar akan membawa mereka menuju kedamaian sejati. Singkat cerita, setelah menjalani pengalaman yang sangat mengubah hidup mereka di tanah suci, Bulastri dan Pak Tarto akhirnya bersiap untuk kembali ke tanah air. Dalam pesawat, suasana terasa berbeda. Mereka duduk bersebelahan, memandang keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Dek, aku masih tidak percaya semua yang terjadi, ucap Pak Tarto menyandarkan kepalanya di kursi. Apa semua itu nyata? Entahlah, Pak. Aku merasa seolah kita diberi kesempatan kedua, jawab Bulastri, mencoba memahami semuanya. Kita harus berusaha lebih baik. Selama penerbangan, mereka saling berbagi pemikiran dan harapan. Mereka berjanji untuk tidak kembali ke cara hidup lama mereka. Meskipun hasil pesugihan telah membawa mereka ke tanah suci, konsekuensi dari tindakan itu sangat besar. Mereka tidak ingin terjerumus lagi ke dalam kesalahan yang sama. Setibanya di bandara,
Mereka merasakan suasana familiar yang menyambut mereka kembali. Banyak orang bergegas menuju tempat tujuan masing-masing. Tetapi bagi mereka, perjalanan ini adalah awal yang baru. Mereka melangkah keluar dari bandara, menyambut udara tanah air yang segar. "Pak, mari kita mulai lagi dari nol," ajak Bu Lastri. Semangat berkobar di wajahnya. Pak Darto mengangguk. "Kita akan buka warung bakso lagi, tapi dengan cara yang benar. Kita akan menggunakan uang yang halal." Mereka berdua menuju tempat tinggal mereka, dan saat melewati pasar, mereka melihat banyak pedagang yang menjajakan makanan. Mengingat masa lalu mereka, Bu Lastri merasa teringat betapa kerasnya mereka bekerja untuk membangun usaha. "Mungkin kita bisa mencari lokasi baru yang lebih strategis," saran Pak Darto. "Iya, dan kita juga bisa berinovasi. Mungkin kita bisa menambah menu baru yang lebih sehat," tambah Bu Lastri bersemangat. Setelah berbincang-bincang, mereka kembali ke rumah dan mulai merencanakan segala sesuatunya. Mereka ingin membangun kembali kehidupan yang telah hancur. Kali ini dengan tekad yang lebih kuat dan iman yang lebih dalam. Setiap malam, mereka berdoa, bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada mereka. Singkat cerita, hari-hari berlalu dan warung bakso mereka mulai beroperasi kembali. Dengan bantuan teman-teman dan kenalan, mereka perlahan mulai menarik pelanggan. Makanan yang disajikan pun menjadi lebih variatif dan sehat, sesuai dengan prinsip yang mereka pegang sekarang. Sore itu, saat mereka sedang menyajikan bakso, seorang pelanggan menghampiri mereka. "Wah, ini bakso enak sekali. Apa rahasianya?" tanya pria itu tersenyum lebar. "Rahasianya adalah kami memasak dengan hati dan tidak lagi menggunakan cara yang salah," jawab Pak Darto, menatap istrinya dengan penuh kebanggaan. Bu Lastri menambahkan, "Kami belajar banyak dari perjalanan kami ke Tanah Suci. Kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Pelanggan itu tersenyum, lalu pergi sambil berkata, "Semoga sukses, Bu." Kedua suami istri itu saling berpandangan, bahagia. Mereka tahu, meski perjalanan ini tidak akan mudah, dengan usaha dan niat baik, mereka akan berhasil. Keberanian untuk berubah adalah langkah pertama menuju kesuksesan sejati. Malam itu, mereka duduk berdua di teras warung bakso mereka, melihat bintang-bintang di langit. "Kita lelah melewati banyak hal, Pak. Aku bersyukur kita masih bisa bersama," ucap Bu Lastri, menatap suaminya dengan penuh kasih. "Begitu juga aku, Dek. Ini semua baru permulaan. Kita harus terus berdoa dan bersyukur," jawab Pak Darto, menggenggam tangan istrinya. Mereka tahu perjalanan hidup ini masih panjang, dan mereka berjanji untuk terus berjalan di jalan yang benar. Dengan tekad dan keimanan, mereka siap menghadapi apapun yang datang di masa depan.